Kalau di Photoshop, seri berapapun, itu ada yang namanya toolbar. Nah, toolbar ini fungsinya banyak. Ya. Nah, tentunya ketika kita bicara pemakaian fungsi ini teknik banyak sekali. Nah, sekarang saya mau fokus ke teknik yang kita bilang blending atau multi exposure tadi. Nah, saya coba ambil dengan foto yang ini, yang Siwi tadi lagi ekspresinya seperti melihat ke bawah begini ya. Nah, caranya tadi sangat sederhana. Saya kasih lihat. Ini saya tutup dulu file lain supaya tidak berat. Jadi kita langsung kerjakan di file 6320. Hanya saja nanti Anda harus save ke judul yang lain. Kalau enggak dia akan nimpa ya. Kalau enggak nanti dia akan nimpa sehingga Anda harus fokus di sini. 320-nya yang JPEG. Yang JPEG. Oke. Nah, Anda harus masuk di file yang tools yang namanya Move Tool atau V ini. Jadi kursornya harus bentuknya V. Jadi tinggal diklik di sini dulu. Nah, setelah itu Photoshop ini seperti ada dua bidang kerja. Dari foto yang kita sudah pilih, kita klik, tahan, pindahin ke sini. Lepas. Oke. Nah, ini saya delete dulu yang tadi yang pertama ya. Nah, sudah. Ketika diklik, ini bisa dipindahin. Nah, seperti itu. Oke, biar saya finish dulu. Setelah itu, lihat proporsinya kurang besar kayaknya ya. Jadi saya lakukan masuk ke kanal. Ini ada beberapa kanal di atasnya. Ada file, new open, dan lain-lain. Lalu ada edit. Edit kita masuk ke sini, edit free transform atau comment atau control T, comment T. Nah, ketika kita sudah lakukan comment T, dia langsung ada batas-batas foto ini. Nah, ini kita mau tarik, kita gedein. Anda harus pencet shift. Pencet shift, terus Anda tarik. Proporsinya jadi tidak berubah. Kalau nggak dilakukan pencet shift sambil ditahan ya, itu proporsinya berubah. Kalau sudah pencet enter. Nah, sekarang saya sudah lakukan. Ya. Nah, saya ganti tampilannya supaya lebih enak ya. Itu pencet F. F itu shortcut. Jadi saya sering sekali saya menggunakan shortcut supaya lebih cepat editing. Nah, sekarang proporsinya sudah. Kita lihat di sini ada visibility of layer. Ya. Kita lihat. Nah, proporsinya kira-kira dia sudah di tengah ya. Nah, setelah itu, sekarang layernya saya mainin. Bagaimana cara memainkan layernya? Lihat di sini ada normal. Set blending mode for the layer. Sekarang normal. Kita coba aja. Ini banyak sekali. Bisa multiply. Jadinya kayak gitu. Jadi kayak wajahnya juga bagus ya. Menarik sekali. Nah, seperti itu. Ini multiply. Ini multiply ya. Sangat artistik. Atau color burn. Wah, kontras banget ya. Jadi kayak grafik. Oke. Atau screen. Nah, ini kita harus cobain satu-satu. Nah, kecuali sudah tahu. Nah, sekarang kita ada di screen. Nah, kita ada di screen sekarang. Ya. Nah, dia sudah ada di tengah ini. Sekarang kita atur posisinya supaya
lebih memenuhi area dari cat ini dengan menggunakan move tool atau V tadi, ya. Kalau sudah, kita copy sekali lagi layer 2. Cara mengcopy layer 2, tarik ke bawah, di sini ada tanda ini, lepas. Nah, sekarang ada layer 2 copy. Setelah layer 2 copy, screen-nya kita ganti ke normal. Nah, balik lagi dia kan. Nah, sekarang kita butuh satu step berikutnya, yaitu layer mask. Kalau kita tambah layer mask, nah, kita klik, dia langsung, yaitu brush tool, B. Nah. Brush tool bisa diatur besar kecilnya dan opacity atau tebal tipis kekuatannya. Cara mengatur besar kecilnya dengan menggunakan kurung kurawal kiri kanan. Kalau kanan dia besar, kalau kiri dia kecil. Kurung kurawal ya, yang seperti tanda itu. Nah, karena dia sedang bekerja di posisi brush, sekarang modenya lagi brush. Ini ada tanda hitam dan putih, ya. Saya coba demokan. Sekarang saya switch ke hitam. Lalu saya brush. Oke. Sekarang saya brush hitamnya. Nah. Kalau komputernya berat, image size-nya bisa dikecilin. Berasa berat, oh ini lama amat ya, image size bisa dikecilin. Karena ini 70 mega. Resolusinya ganti aja ke 72 supaya lebih enteng. Kita kecilin ke 72. Ya, atau dari awal Anda kecilin juga boleh, itu caranya bisa beda-beda. Nah, sekarang saya kecilin supaya komputer teman-teman beberapa mungkin RAM-nya nggak terlalu besar, kita pakai ke 72 dpi. Ini 72 dpi ini tampilan web, nah, jadi lebih kecil dia. Nah, sekarang saya mau gedein nih. Kalau gedein pakai ini nih, kaca pembesar, zoom tool. Ya, tunggu dulu. Zoom tool. Ya, di bawah ini sebelah kiri, ya, zoom tool atau shortcutnya Z. Kalau balik ke brush, shortcutnya B. Kecilin dan besarin brush pakai kurung kurawal. Nah, terus kita bisa atur detailnya. Kalau besarin pakai apa? Tinggal diklik aja. Kalau zoom tool. Ini Kalau minus. ya, sebentar. Nah, ini kita bisa atur reverse dengan menggunakan ini. Kalau hitam dia tembus ke bawah layernya. Kalau dibalikin lagi putih, dia akan kembali ke tekstur awal. Oke. Brush yang saya mau jelasin adalah tebal tipisnya kekuatan dari pressure brush itu, yaitu opacity. Bisa kita kecilin. Misalnya 50%. Nah, kita kecilin supaya gradasinya, blendingnya dia menyatu. Seperti itu. Ya, tinggal kita atur, kita coba main. Kita coba brush supaya blendnya menyatu. Oke. Ya.
Nah, misalnya contoh kata ini sudah saya cukup puas misalnya dengan segini. Cara save file, save as, dia akan save menjadi file PSD atau Photoshop. Ini namanya harus beda nanti. Misalnya kita kasih 6320A. Dan kalau kita sudah, jadi dia save di file Photoshop. Kalau kita mau sudah selesai, ya, kita masuk ke area sini, ini sebelah kanan, klik sini, flatten image. Jadi 3 layer itu jadi satu. Baru kita file, save as. Nah, harus save as ya. Misalnya ini formatnya saya ganti ke JPEG 6320A flatten misalnya gitu. Artinya sudah di flatten. Klik OK.